Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Zivor Zaharia. Film ini bercerita tentang kejadian mengerikan yang menyebabkan bumi hampir kiamat, di mana setelah kejadian itu ada satu orang wanita saja yang selamat. Bagaimana kehidupan wanita itu setelah bencana itu? Nah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Di awal film, kita dilihatkan dengan kondisi bumi sudah sangat buruk, yang disebabkan oleh radiasi nuklir setelah perang nuklir terjadi. Terlihat seorang wanita bernama Annie Burden, yang merupakan satu-satunya manusia yang selamat dari kejadian mengerikan itu. Nyatanya, dia dapat selamat dari radiasi nuklir, karena dirinya tinggal jauh dari pemukiman, tepatnya di sebuah pegunungan, yang mampu melindunginya dari zat radioaktif tersebut. Kini Annie harus melakukan semua kehidupannya seorang diri. Dia juga mulai belajar bertani dan melakukan perburuan, agar dirinya dapat terus melanjutkan kehidupannya. Annie juga seringkali pergi ke kota untuk mengambil beberapa barang dan makanan yang dia perlukan, guna memenuhi semua keperluannya. Tidak lupa dia juga selalu mengenakan baju anti radiasi ketika dirinya hendak bepergian dari rumahnya. Ternyata Annie memiliki teman satu-satunya, yaitu Vero, yang merupakan anjing peliharaan miliknya. Pada suatu hari ketika Annie sedang berburu, dirinya dibuat tertarik untuk menghampiri sebuah gerobak yang berada di dekatnya. Namun tanpa diduga tiba-tiba datang seseorang yang sepertinya pemilik dari gerobak tersebut. Orang itu juga terlihat mengenakan sebuah pakaian khusus anti radiasi. Annie juga mengira kalau orang tersebut sedang mencari sesuatu dengan sebuah alat pendeteksi radiasi yang dia gunakan. Orang itu pun akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya, yang membuat Annie sangat penasaran, dan dia pun memutuskan untuk membuntutinya. Tidak lama setelah itu, pria itu membuka baju pelindungnya, dan dirinya terlihat sangat bahagia, karena sepertinya selama ini dia sama sekali tidak pernah terlepas dari pakaian pelindungnya itu. Kemudian Annie yang melihatnya mencoba untuk menghampirinya. Akan tetapi ketika Annie sampai, pria itu sudah tidak ada lagi di sana. Anjing milik Annie yang memiliki penciuman sangat tajam akhirnya mampu membawa Annie mengikuti pria tersebut, yang ternyata sedang mandi di sebuah sungai. Namun ternyata sungai tersebut sudah terpapar oleh radiasi nuklir, dan Annie pun segera meminta agar orang tersebut tidak mandi di sana. Tapi pria itu malah menodongkan sebuah senjata kepada Annie, karena dirinya merasa sangat terkejut dengan kemunculan Annie di sana. Dan benar saja, ketika pria itu keluar dari sungai, dirinya langsung merasa kalau sesuatu telah terjadi kepada dirinya. Karena itulah pria itu segera kembali pada gerobaknya, dan meminta tolong pada Annie untuk segera menyuntikkan sebuah obat radiasi yang telah dia bawa. Ketika akan menyuntikkan obat itu, pria tersebut memberitahu kalau dirinya bernama John. Namun sialnya, John mengalami kondisi yang semakin buruk. Karena itulah Annie segera membawanya ke rumah, agar dia bisa merawat John sampai membaik. Kini beberapa hari telah berlalu. Selama itu pula Annie selalu merawat John dengan baik. Annie juga sangat berharap kalau John bisa kembali pulih. Karena selama ini Annie telah sangat kesulitan dengan kehidupannya yang hanya seorang diri. Dengan penuh kesabaran dan keyakinan, akhirnya Annie dapat merawat John hingga kembali pulih. Setelah itu Annie pun mulai mengajak John berbincang-bincang mengenai jati diri mereka masing-masing. Pada suatu hari John bertanya kepada Annie, mengapa dirinya bertani tanpa menggunakan sebuah mesin. Annie beralasan kalau selama ini dirinya kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar mesin. Karena itulah dia lebih memilih bertani dengan cara manual. Namun ternyata John memiliki sebuah keahlian untuk dapat mengeluarkan bensin secara manual pada sebuah mesin. Dan akhirnya Annie berhasil mendapatkan bensin setelah sekian lama. Di malam hari mereka berdua makan malam bersama. Di sana John bercerita kalau dirinya merupakan seorang insinyur yang berhasil selamat. Karena pada saat kejadian, dia bersembunyi pada sebuah bunker di dalam tanah. Dia juga membuat baju anti radiasinya sendiri, yang membuat John dapat keluar dari bunker tersebut. Kemudian Annie menanyakan mengenai sebuah foto yang dia temukan di gerobak John sebelumnya. John kemudian menjelaskan kalau wanita itu hanyalah seorang rekan kerjanya saja.
Di tengah malam Ani mencoba memancing insting kejantanan John yang selesai dari kamar mandi dengan membuka sedikit pintu kamarnya. Dengan harapan John akan mengajaknya untuk berkembang biak. Karena setelah sekian lama Ani sudah tidak pernah merasakan hal tersebut. Namun sayang, John sama sekali tidak peka dengan hal itu. Dan dia bergegas kembali ke kamarnya. Ani pun merasa sangat kecewa. Di keesokan harinya Ani menjelaskan kepada John kalau sebentar lagi musim dingin akan segera datang yang akan membuat seluruh danau di sana membeku. Setelah itu Ani meminta kepada John untuk membetulkan sebuah generator yang telah rusak. Karena selama ini Ani tidak pernah bisa untuk memperbaikinya sendiri. Dan setelah John melihat generator tersebut, dirinya mempunyai sebuah ide untuk dapat menyalakan kembali generator itu. Yaitu dengan cara membawa generator itu ke sebuah air terjun yang akan membuat mesin pada generator itu kembali menyala. Akan tetapi karena air terjun itu telah terpapar radiasi, mereka berdua harus lebih berhati-hati dan harus menggunakan baju anti radiasi saat melakukannya. Di perjalanan pulang, John memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah kincir air dengan menggunakan papan pada sebuah gereja peninggalan ayah Ani. Namun, Ani sama sekali tidak ingin merusak gereja peninggalan ayahnya itu dan menyarankan agar John mengambil papan di hutan. Tapi John menjelaskan kalau membuat sebuah papan dari pohon di hutan sangatlah sulit dan akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, Ani tetap saja tidak rela kalau gereja itu dibongkar. Ani juga merasa kalau selama ini dirinya tidak terlalu membutuhkan listrik. Karena itulah John kembali membujuk Ani dengan menjelaskan bahwa akan banyak sekali hal baik bila mereka memiliki listrik. Namun, lagi-lagi Ani sama sekali tidak tertarik dengan semua itu dan tidak mau untuk mengorbankan gereja peninggalan ayahnya. Di keesokan harinya Ani menemukan John yang telah banyak meminum alkohol di kota. Dia pun segera mengajak John untuk segera kembali ke rumah. Namun sialnya, John yang diminta melepaskan sepatunya oleh Ani merasa tidak suka. Dan dia pun langsung berteriak kepada Ani. Pada hari berikutnya, John yang telah sadar mencoba meminta maaf kepada Ani karena telah sangat kasar kepadanya. Namun ternyata Ani sama sekali tidak memikirkan kejadian itu. Karena menurut Ani, John hanya sedang dalam pengaruh minuman keras. Kini mereka berdua mengadakan sebuah pesta kecil bersama. Di sana Ani berkata kalau dirinya sangat menyukai John dan ingin melakukan perkembangbiakan agar dapat melestarikan keturunan. Akan tetapi, John sama sekali tidak tertarik untuk melakukan hal itu. Karena menurutnya masih banyak sekali yang perlu mereka lakukan demi kelangsungan hidup mereka yang lebih baik. Di keesokan harinya Ani menghampiri John dan berkata kalau dirinya sudah rela bila John akan menggunakan papan kayu pada gereja ayahnya. Karena kini Ani merasa kalau semua yang akan John lakukan demi kebaikan masa depan mereka bersama. Tetapi John sama sekali sudah tidak mau membuat kincir air menggunakan papan gereja itu, karena dirinya tidak mau membuat Ani sedih nantinya. Setelah itu Ani melakukan sebuah perburuan. Namun suatu hal membuatnya terkejut ketika dirinya merasa kalau ada seseorang yang telah datang di sana. Dan benar saja, Vero akhirnya berhasil membawa Ani kepada seorang pria. Pria itu memperkenalkan diri kalau dirinya bernama Caleb. Dia juga merasa sangat senang karena setelah sekian lama sudah tidak pernah bertemu dengan manusia lainnya. Ani pun dengan segera mengajak Caleb untuk ikut ke rumahnya. Namun ternyata John sama sekali tidak menyukai dengan kedatangan Caleb di sana. Karena itulah John langsung menanyakan beberapa pertanyaan kepada Caleb. Caleb lalu menjelaskan kalau dirinya merupakan seorang pekerja tambang bawah tanah dan dia juga merupakan satu-satunya orang yang telah selamat. Lalu Caleb meminta kepada John dan Ani untuk mengizinkannya menginap semalam di sana. Akan tetapi John meminta agar Caleb untuk tinggal lebih lama di sana, karena rupanya John sangat kasihan kepadanya. Kini mereka bertiga menjadi semakin akrab. Saat makan siang, mereka bertiga mulai menceritakan pengalaman hidup mereka setelah kejadian radiasi. John memiliki sebuah ide. Ketika pada suatu hari dia bertemu dengan seorang anak kecil yang telah mencuri di gerobak miliknya. Namun John sama sekali tidak marah kepada anak itu dan berniat untuk memberikan makanan miliknya. Karena ternyata anak itu telah terpapar oleh radiasi. Namun, anak itu bukannya menerima makanan John, melainkan dirinya meminta kepada John untuk segera mengakhiri hidupnya. Karena terlihat kalau anak tersebut sangat tersiksa dengan penyakit yang dideritanya itu. Karena itulah Ani kembali teringat akan adiknya, yang beberapa waktu lalu meninggalkan rumah. Kini, Ani mulai mempersilahkan kepada Caleb untuk menggunakan kamar adiknya sebagai tempat dia beristirahat. Namun ternyata di sisi lain,
John tidak terlalu suka dengan apa yang dilakukan Annie kepada Caleb. Dia juga merasa sedikit cemburu dengan Caleb yang mulai akrab bersama Annie. Setelah itu John mencoba berbicara kepada Annie tentang ketidaksukaannya kepada Caleb. Namun Annie sama sekali tidak berpikir seperti itu. Bahkan Annie juga merasa kalau Caleb merupakan seorang pria yang baik. Di tengah perdebatan itu, Annie kembali menanyakan mengenai anak kecil yang John jumpai sebelumnya. Ternyata anak yang dia temui itu merupakan adik kandung Annie. Karena tidak ada pilihan lain, John juga membunuh anak tersebut. Sebab dirinya tidak tega melihat adik Annie yang sangat tersiksa oleh penyakitnya. Karena itulah Annie menjadi sangat sedih dibuatnya. Di keesokan harinya John mengajak Caleb untuk memburu sesuatu. Di tengah perjalanan, John menceritakan tentang dirinya yang sangat ingin membuat sebuah generator listrik. Namun John tidak mempunyai bahan untuk membuatnya. John juga mengatakan kalau sebenarnya bahan baku generator kincir air itu bisa menggunakan papan gereja peninggalan ayah Annie. Namun John sama sekali tidak tega melakukannya. Dan karena itulah dia harus menunda pembuatan generator itu. Saat makan malam, Caleb kembali mengungkit masalah pembuatan generator air. Karena itulah John merasa takut kalau Annie akan marah kepadanya. Namun ternyata Annie sama sekali tidak marah dengan hal itu. Bahkan dia juga sangat mendukung John dan Caleb untuk segera melakukan pembuatan generator itu dengan menggunakan papan gereja peninggalan ayahnya. Pada akhirnya mereka bertiga mulai bekerja sama untuk mengambil semua papan yang ada di gereja itu. Di sana terlihat Caleb yang sedikit demi sedikit menyukai Annie. Setelah itu Caleb melihat Annie yang terlihat sedih. Ternyata Caleb sangat peka pada perasaan Annie. Karena dirinya tahu kalau Annie sedih karena gereja peninggalan ayahnya itu telah dibongkar. Karena itulah Caleb mencoba menenangkan Annie dengan berkata kalau dirinya akan mencari sebuah terpal agar gereja ayahnya itu dapat dia tutup kembali. Kemudian mereka berdua mencari udara segar dengan berjalan-jalan di sekitar sana. Di sana Annie mengatakan kalau selama ini John sangatlah menginginkan adanya listrik. Kini Caleb tahu kalau Annie sebenarnya lebih memilih hidup tanpa listrik dibandingkan dirinya harus mengorbankan gereja peninggalan ayahnya itu. Caleb akhirnya mencoba menenangkan Annie dan menegaskan kalau dirinya akan segera memperbaiki gereja itu. Dengan perhatian yang diberikan oleh Caleb itu, Annie sadar kalau sepertinya Caleb mulai menyukai dirinya. Karena Caleb selalu membuat Annie merasa tenang. Di saat mereka berdua kembali, terlihat John yang sangat cemburu akan hal itu. Akan tetapi John sama sekali tidak membahasnya dan lebih memilih untuk tidak mempedulikannya karena dia takut kalau Annie akan semakin bersedih. Di malam harinya, John sudah tidak dapat menahan apa yang dia rasakan selama ini. John langsung berkata kepada Annie kalau dirinya telah rela bila Annie ingin menjalin hubungan bersama Caleb. John juga sadar kalau dirinya sama sekali tidak layak untuk menjalin sebuah hubungan bersama Annie. Namun ternyata semua yang dikatakan oleh John itu membuat Annie sangat terkejut. Karena dirinya tidak pernah mengira kalau John selama ini telah cemburu akan kedekatannya bersama Caleb. Di keesokan harinya, mereka bertiga mulai melanjutkan proyek pembuatan kincir air itu. Di sana mau tidak mau Caleb harus masuk ke dalam sungai, walaupun dia tahu kalau sungai itu telah terpapar oleh radiasi. Dan akhirnya, sedikit lagi proyek pembuatan kincir air itu akan segera selesai. Di malam harinya mereka yang merasa sangat senang dengan keberhasilannya mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan bersama. Namun ternyata Annie malah mengajak Caleb untuk berdansa, walaupun dia sangat tahu kalau John akan sangat cemburu melihatnya. Setelah itu, mereka bertiga mengadakan sebuah kuis untuk mencari sebuah botol di dalam air. Dan akhirnya John terpilih sebagai pencari pertama untuk mencari botol itu. Di saat John menyelam, terlihat kalau Annie dan Caleb saling bertatap satu sama lain. Hal itu juga menandakan kalau sepertinya mereka berdua telah saling menyukai satu sama lain. Kemudian di perjalanan pulang, tanpa diduga John mengutarakan perasaannya kepada Annie. Karena itulah Annie merasa sangat terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh John itu. Setelah sampai di rumah, Annie yang baru saja selesai mandi melihat John yang sudah tertidur pulas. Karena itulah Annie merasa sangat kecewa kalau ternyata Annie telah berharap kalau dirinya bisa bercinta bersama John. Kemudian Annie segera keluar dari kamar dengan sedikit kesal. Akan tetapi, Annie mendengar kalau Caleb sepertinya sedang berada di toilet. Annie yang sudah tidak tahan ingin bercocok tanam, langsung masuk ke dalam toilet. Dia pun berkembang biak bersama Caleb.
Di keesokan harinya John kembali dibuat cemburu ketika dirinya melihat Caleb dengan sengaja membelai rambut Annie di depan dirinya. Setelah itu Caleb dan John melanjutkan proyek pembuatan kincir air mereka. Di sana John berkata kalau semalam dirinya telah meminta kepada Annie untuk bercinta bersama Caleb. Karena dengan hal itu Caleb akan senantiasa membantu John untuk menyelesaikan pembuatan kincir air. Namun Caleb sama sekali tidak percaya kepada John. Caleb juga merasa kalau Annie melakukan semua itu karena sangat mencintainya. Pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan pembuatan kincir air itu. Namun sialnya Caleb terpeleset di sana. Beruntungnya John berhasil menarik Caleb naik ke atas. Akan tetapi setelah berhasil naik Caleb kembali terpeleset. John yang melihatnya pun kembali menarik Caleb sekuat tenaga. Namun saat Caleb sedikit lagi akan sampai, John menatap Caleb dengan tatapan yang sangat tajam. Dan dia pun membiarkan Caleb jatuh ke dalam air terjun. Setelah itu John kembali ke rumah. Di sana, Annie mengajak John untuk minum teh bersama. Namun ajakan Annie itu ditolak oleh John. Annie yang merasa John sangat marah segera meminta maaf padanya. Karena Annie juga tahu kalau John telah mengetahui apa yang telah Annie lakukan bersama Caleb semalam. Namun John sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Karena kini Caleb telah pergi meninggalkan mereka berdua ke selatan. Tetapi Annie tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh John itu. Dia pun segera bergegas untuk mengejar Caleb ke atas bukit. Namun, Annie sama sekali tidak dapat melihat Caleb di sana. Kini Annie merasa sangat sedih dengan kepergian Caleb. Begitu juga dengan John. Ia merasa bersalah dengan apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Karena dia telah sengaja membiarkan Caleb terjatuh dari tebing. Dengan alasan agar tidak ada satupun orang yang bisa merebut Annie darinya. Kemudian, film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah menyia-nyiakan pasangan kita yang minta jatah bercocok tanam. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.